Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Malikul Latif. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang penerapan fungsi linear pada fungsi permintaan dan penawaran. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu bisa kita lihat setelah mengikuti materi ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep fungsi linear, mengaplikasikan fungsi linear pada fungsi permintaan dan penawaran, menentukan titik keseimbangan pasar secara matematis, menganalisis perubahan harga dan jumlah barang dengan fungsi linear. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah agar kita dapat memahami apa itu fungsi linear, bagaimana bentuknya secara matematis, dan bagaimana fungsi ini digunakan untuk menjelaskan hubungan antara harga dan jumlah barang dalam ekonomi. Nah, khususnya pada konsep permintaan dan penawaran. Nah, pengertian fungsi linear. Fungsi linear adalah bentuk fungsi yang grafiknya berbentuk garis lurus dan dapat ditulis dalam bentuk Y sama dengan MX ditambah C. Nah, keterangannya yaitu Y sama dengan variabel tergantung jumlah permintaan atau penawaran. Nah, X sama dengan variabel bebas atau harga. Nah, M kemiringan garis atau slope. Nah, C intercept, nilai awal saat X sama dengan 0. Nah, ciri pertambahan Y konstan ketika X bertambah sama, yaitu ketika 0. Nah, contoh fungsi linear. Sebagai contoh, jika kita punya fungsi Y sama dengan 3X ditambah 5. Nah, hitung Y jika X sama dengan 2. Nah, contohnya yaitu Y sama dengan 3 dalam kurung 2 ditambah 5 sama dengan 11. Nah, hitung Y jika X sama dengan min 1. Nah, contohnya yaitu Y sama dengan 3 dalam kurung min 1 ditambah 5 sama dengan 2. Nah, fungsi permintaan atau demand function, fungsi dalam ekonomi, fungsi permintaan menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta atau jumlah diminta. Nah, bentuknya yaitu QD sama dengan A dikurang BP. Nah, keterangannya itu A sama dengan jumlah maksimum barang diminta saat harga 0. Nah, kalau B sama dengan sensitivitas permintaan terhadap harga. Nah, ciri linear itu harga naik sama dengan jumlah diminta turun. Nah, artinya ketika harga naik, jumlah barang yang diminta konsumen akan turun. Grafik berbentuk garis lurus, nah sesuai dengan hukum permintaan. Nah, contoh fungsi permintaan. Nah, misal fungsi permintaannya itu ya adalah QD sama dengan 100 dikurang 2P. Nah, jika P sama dengan 10, maka QD sama dengan 100 dikurang 2 dalam kurung 10 sama dengan 80. Nah, jika P sama dengan 30, maka QD sama dengan 100 dikurang 2 dalam kurung 30 sama dengan 40. Ini membuktikan bahwa hubungan antara harga dan permintaan bersifat negatif atau berbanding kebalik. Nah, fungsi penawaran atau supply function. Nah, sebaliknya fungsi penawaran menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah yang ditawarkan. Nah, bentuknya yaitu QS sama dengan C ditambah DP. Nah, keterangannya itu C sama dengan jumlah minimum barang yang ditawarkan saat harga 0. Nah, kalau D sama dengan sensitivitas penawaran terhadap harga. Nah, ciri linearnya itu harga naik sampai jumlah ditawarkan naik. Nah, garis penawaran berbentuk menaik karena ketika harga naik, produsen terdorong untuk menjadi lebih banyak barang. Nah, contoh fungsi linear. Misalnya QS sama dengan 20 ditambah 3P. Nah, jika P sama dengan 10, maka QS sama dengan 20 ditambah 3 dalam kurung 10 sama dengan 50. Nah,
Jika P sama dengan 20, maka QS sama dengan 20 ditambah 3 dalam kurung 20 sama dengan 80. Nah, ini menunjukkan hubungan positif antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, titik keseimbangan atau equilibrium. Nah, titik keseimbangan terjadi saat jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, yaitu ketika QD sama dengan QS. Nah, contohnya bisa kita lihat 100 dikurang 2P sama dengan 20 ditambah 3P. Maka, nah, kita memperoleh keseimbangan di P-nya nih, ya kan? P sama dengan 16 dan Q sama dengan 68. Nah, jumlah barang pada keseimbangan Q sama dengan QD sama dengan 100 dikurang 2 dalam kurung 16 sama dengan 68 jadinya, teman-teman. Nah, kita masuk ke analisis perubahan harga. Nah, harga lebih besar 16, maka QD lebih kecil daripada QS, surplus harga turun. Nah, kalau harga lebih kecil 16, maka QD lebih besar daripada QS, pelanggan harga naik. Fungsi linear memudahkan prediksi efek perubahan harga. Nah, jika harga berada di atas titik keseimbangan, maka penawaran lebih besar dari permintaan, terjadi surplus sehingga harga akan turun. Nah, sebaliknya jika harga berada di bawah titik keseimbangan, permintaan lebih besar dari penawaran, terjadi kelangkaan, dan harga akan naik. Fungsi linear membantu kita memahami perubahan ini dengan cepat dan sederhana. Nah, kesimpulannya itu satu, fungsi linear sederhana dan mudah diaplikasikan pada ekonomi. Nah, yang kedua, fungsi permintaan menurun, fungsi penawaran menaik. Nah, ketiga, titik keseimbangan dapat dihitung secara matematis. Nah, keempat, analisis perubahan harga dan jumlah barang dapat dilakukan dengan cepat. Nah, jadi fungsi linear menggambarkan hubungan yang tetap antara dua variabel. Dalam ekonomi, fungsi ini digunakan untuk menjelaskan hubungan antara harga dan jumlah harga barang. Nah, dari fungsi ini kita juga bisa menentukan titik keseimbangan pasar dan memahami perubahan yang terjadi. Nah, selesai. Terima kasih.